Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang hebat. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Oke, mari kita belajar matematika bersama Bu Guru. Kali ini saya akan menyampaikan rangkuman matematika kelas 6 semester 2, khususnya tentang ciri-ciri bangun ruang. Semoga bermanfaat ya, disimak sampai selesai. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Oke, selamat mengikuti. Yang pertama, ciri-ciri kubus. Perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H tersebut. Kubus memiliki 6 sisi atau bidang berbentuk persegi yang saling kongruen. Kongruen itu sama dan sebangun, sama bentuknya, sama ukurannya. Sisi atau bidang tersebut adalah bidang alas. Alas A, B, C, D, tutup E, F, G, H, ya. Kemudian sisi depan A, B, F, E, sisi belakang C, D, G, H. Kemudian sisi samping adalah B, C, H, F, dan A, D, G, E. Bisa dipahami? Jadi 6 sisi itu adalah alas, tutup, depan, belakang, samping kanan, dan kiri. Ciri kubus yang kedua adalah memiliki 12 rusuk yang sama panjang. 12 rusuknya sama panjang. 12 itu mana saja? Rusuk alas ada 4. AB, BC, CD, AD. Rusuk tutup ada 4. EF, ya, FH, HG, EG. Rusuk tegaknya ada 4. Ya, rusuk tegak yang berdiri tegak. BF, AE, CH, DG. Ya, sehingga semua rusuknya ada 12. Semuanya sama panjang. Ciri-ciri kubus yang ketiga yaitu memiliki 8 titik sudut. Mana saja 8 itu? Titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Titik sudut namanya. Ciri-ciri kubus yang keempat yaitu memiliki 12 diagonal bidang atau diagonal sisi yang sama panjang. Mana saja 12 itu? Lihat gambar. Sisi depan, setiap sisi ada 2 diagonal bidang atau 2 diagonal sisi. Kalau mempunyai 6 sisi, berarti banyaknya diagonal ada 2 kali 6. Contoh, sisi depan AC dan BD. Sisi belakang EG dan FH. Seperti itu ya. Kemudian sisi samping ada AH dan DE serta CF dan BG. Ya. Kemudian sisi alas ada DG, CH. Sisi tutupnya ada diagonal bidang BE dan AF. Ya, 2 kali 6 ada 12 diagonal bidang atau diagonal sisi. Kemarin sudah dijelaskan Bu Guru pada video pembelajaran yang berjudul unsur-unsur bangun ruang matematika kelas 6 semester 2. Silahkan disimak kembali. Ciri-ciri kubus berikutnya bahwa kubus memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik. Lihat gambar, ya. Diagonal itu bentuknya garis yang membagi ruang menjadi 2 sama
besar, ya. Kalau diagonal bidang ya garis yang membagi bidang atau sisi menjadi 2 sama besar. Nah, mana 4 diagonal ruang itu? Lihat gambar. Ya, ada diagonal AG, diagonal DF, diagonal EC, dan diagonal DF. Jadi ada 4 diagonal ruang yang sama, panjang, dan berpotongan di satu titik di tengah-tengah. Ya, ciri-ciri kubus selanjutnya adalah bahwa kubus memiliki 6 bidang diagonal. Bidang diagonal bentuknya bangun datar, tetapi kalau diagonal bidang bentuknya garis. Bisa membedakan loh ya, jangan disamakan. Ya, 6 bidang diagonal itu mana saja? Lihat, bangun datar di dalam kubus yang berwarna kuning itu adalah A, F, D, G. Bangun datar AFDG yang berwarna kuning itu adalah bidang diagonal yang pertama. Kemudian ada A, B, G, H. Hijau itu ya. Kemudian lagi ada A, E, G, C. Nah, ada lagi C, H, E, B. Kemudian yang kelima ada bidang diagonal C, D, E, F, dan bidang diagonal yang keenam adalah B, F, H, D. Dilihat gambarnya ya. Ya, bidang diagonal itu bentuknya bangun datar. Tapi nek diagonal bidang atau diagonal sisi bentuknya garis atau ruas garis. Ciri kubus berikutnya, bahwa volume kubus sama dengan luas alas kali tinggi. Karena panjang, lebar, dan tingginya sama panjang, maka kita sebut sebagai rusuk atau R. Ya, jadi volumenya sama dengan luas alas kali tinggi atau rusuk kali rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 3. Luas permukaan kubus sama dengan luas semua permukaannya, luas semua 6 sisinya. Ya, 6 kali luas sisi. Atau 6 kali luas sisinya itu rusuk kali rusuk, panjang kali lebar, panjang kali tinggi ya. Karena sama panjang, lebar, dan tingginya tadi kita sebut sebagai rusuk begitu saja. Maka luas permukaan kubus adalah 6 kali luas sisi atau 6 kali rusuk atau 6 kali rusuk pangkat 2. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ciri-ciri balok. Perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H. Ciri balok yang pertama yaitu memiliki 6 sisi atau bidang yang berbentuk persegi panjang. Sepasang sisi yang berhadapan kongruen. Kongruen itu sama dan sebangun. Sisi atau bidang tersebut adalah bidang alas A, B, C, D, tutupnya E, F, G, H, sisi depan A, B, F, E, sisi belakang C, D, H, G, sisi samping B, C, G, F, dan A, D, H, E. Itu adalah sisi-sisi balok. Balok memiliki 12 rusuk, terdiri dari 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi, yaitu AB, BC, CD, AD, EF, FG,
G, H, E, H, A, E, B, F, C, G, dan D, H. Ya, rusuk tinggi atau rusuk tegak. Rusuk alasnya ada 4, rusuk tutupnya ada 4, dan rusuk tegaknya ada 4. Jadi ada 3 kali 4, ada 12 rusuk. Velok memiliki 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Semua sudutnya siku-siku. Oleh karena itu disebut prisma siku-siku atau paralel epipedum tegak. Belok disebut juga prisma siku-siku atau paralel epipedum tegak. Belok mempunyai 12 diagonal sisi atau diagonal bidang. Diagonal sisi atau diagonal bidang itu adalah garis yang membagi sisi atau bidang menjadi 2 bagian sama besar. Namanya diagonal sisi atau diagonal bidang. Lihat, pada sisi depan ada 2 diagonal sisi, ya. Ada AF dan BE. Pada sisi bagian belakang juga ada 2 diagonal sisi. Lihat garis merah itu, ya, DG dan CH. Pada sisi samping ada BG dan CF dan AH serta DE. Ya. Kemudian pada sisi alas dan tutup, alasnya ada 2 diagonal sisi, yaitu AC dan BD. Tutupnya ada 2 diagonal sisi, yaitu EG dan FH. Nah, kalau balok memiliki 6 sisi, sedangkan setiap sisi mempunyai 2 diagonal sisi, maka semua diagonal sisi atau diagonal bidang pada balok berjumlah 12. Dibaca kembali ya, itu di layar itu ada, dipahami. Kemarin tentang diagonal sisi dan diagonal bidang sudah dibahas pada video tentang unsur-unsur bangun ruang. Disimak kembali, silahkan. Balok memiliki 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang. Bidang diagonal itu berbentuk bangun datar persegi panjang. Bangun datar yang membagi balok atau bangun ruang menjadi 2 bagian sama besar, namanya bidang diagonal. Jangan kebalik dengan diagonal bidang loh ya, tapi bidang diagonal berbentuk bangun datar. Nah, di antara bidang diagonal balok itu adalah bidang A, D, F, G. Disimak, mana ada A, D, F, G. A, D, F, G, ya. Nah, gambar yang pertama itu. Dan pasangannya B, C, H, E. Kemudian ada bidang diagonal A, B, G, H, dan C, D, E, F. Ya. Kemudian ada A, C, G, E, dan B, D, H, F. Ya, namanya bidang diagonal. Memiliki 6 bidang diagonal balok itu. Balok mempunyai 4 diagonal ruang, yaitu AG, BH, CE, dan DF. Diagonal ruang itu garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan dalam satu ruang. Bukan pada sisi loh ya, tapi dalam satu ruang sebuah bangun ruang. Ya. Volume balok sama dengan luas alas kali tinggi. Ya. Semua bangun ruang yang memiliki alas dan tutup, volumenya pasti luas alas kali tinggi. Diingat-ingat ya, semua bangun ruang yang mempunyai alas dan tutup, volumenya pasti luas alas kali tinggi. Nah, balok volumenya luas alas kali tinggi karena punya alas dan tutup.
atau panjang kali lebar kali tinggi, ketemu volume balok. Ya, perhatikan jaring-jaring balok pada gambar itu. Ya, yang berwarna hijau itu panjang kali lebar itu adalah alas dan tutup. Yang berwarna kuning, lebar kali tinggi itu adalah sisi samping. Sisi depannya berwarna biru tua, panjang kali tinggi. PT ku panjang kali tinggi, PL panjang kali lebar, LT panjang kali tinggi. Nah, luas permukaan balok adalah jumlah luas semua permukaannya itu. 2 PT tambah 2 LT tambah 2 PL. Ya, atau bisa kita hitung luas permukaan balok, bahkan luas semua bangun ruang yang punya alas dan tutup adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Ya, luas permukaan balok 2 kali luas alas ditambah dalam kurung keliling alas kali tinggi prisma. Keliling alas dikalikan tinggi prisma dulu, baru dijumlahkan dengan 2 kali luas alas. Yang ada di dalam kurung itu dihitung terlebih dahulu. Atau bisa juga menggunakan rumus 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. 2 PL tambah 2 PT tambah 2 LT. Oke, cari cara mana yang kamu anggap paling mudah. Kita lanjutkan ke prisma segitiga. Nama prisma itu tergantung pada bentuk alas dan tutupnya, ya. Kalau alas dan tutupnya segitiga, kita namakan prisma segitiga. Alas dan tutupnya segi 4, kita namakan prisma segi 4. Alas dan tutupnya segi 5, kita namakan prisma segi 5. Semua bangun ruang, ya, yang memiliki alas dan tutup berbentuk selain lingkaran kita namakan prisma. Prisma mempunyai alas dan tutup. Sekarang mari kita pelajari ciri-ciri prisma segitiga. Prisma segitiga mempunyai 5 sisi, yaitu alas dan tutup yang berbentuk segitiga yang kongruen dan 3 sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Ya. Prisma segitiga mempunyai 9 rusuk, yaitu 3 rusuk pada alas, 3 rusuk pada tutup, dan 3 rusuk tegak. Ya. Rusuk pada alas itu apa saja? A, B, B, C, A, C. Rusuk tutupnya E, F, D, F, D, E. Ya. Rusuk tegaknya A, E, B, F, C, D. Prisma segitiga memiliki 6 titik sudut, yaitu titik sudut A, B, C, D, E, dan F. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi prisma. Tinggal kita melihat alasnya bentuknya apa. Kalau prisma segitiga berarti alasnya berbentuk segitiga. Luas alasnya yang segitiga itu adalah alas kali tinggi segitiga dibagi 2. Atau setengah kali alas kali tinggi segitiga. Ya. Luas seluruh permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Keliling alas kali tinggi prisma dihitung dulu, baru dijumlahkan.
Nah, sekarang kita lanjutkan ke bangun ruang tabung. Tabung memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran yang kongruen ya. Perhatikan gambar itu. Ada unsur-unsur tabung yang namanya diameter atau garis tengah lingkaran ya. Kemudian jari-jari separuh dari diameter. Kemudian tinggi tabung, lihat tinggi ya. Kemudian ada rusuk tutup dan ada rusuk alas. Selain itu ada selimut tabung atau sisi tegak yang kita namakan selimut tabung. Mari kita pelajari ciri-ciri tabung. Itu di gambar Bu Guru jaring-jaring tabung seperti itu. Jaring-jaring tabung. Ada alas tutup yang berbentuk lingkaran yang kongruen sama dan sebangun, dan ada selimut tabung yang berbentuk mirip seperti persegi panjang. Nah, tabung mempunyai 3 sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut tabung. Ya, seperti jaring-jaring itu ya, alas, tutup, dan selimut tabung. Tabung tidak memiliki titik sudut karena alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Lingkaran itu tidak punya sudut. Kemudian alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. 2 lingkaran yang kongruen, sama dan sebangun. Tabung hanya memiliki 2 rusuk, yaitu rusuk tutup dan rusuk alas. Ya, kamu masih ingat bahwa rusuk itu adalah perpotongan antara 2 sisi. Rusuk tutup perpotongan antara sisi tutup dan selimut tabung. Rusuk alas perpotongan antara sisi alas dan selimut tabung. Jadi hanya mempunyai 2 rusuk, tidak lebih. Volume tabung karena memiliki alas dan tutup, maka volumenya adalah luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi tabung. Alasnya berbentuk lingkaran. Luas lingkaran adalah pi R pangkat 2. Ya, maka volume tabung adalah luas alas kali tinggi itu pi R pangkat 2 kali tinggi. Pi R pangkat 2 T. Pi kali R pangkat 2 kali T. 22/7 kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi tabung. Atau pi-nya bisa digunakan 3,14 kalau jari-jarinya tidak habis dibagi 7 ya, menggunakan 3,14. Jadi 3,14 kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi tabung. Luas seluruh permukaan tabung adalah luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut tabung. Karena alas dan tutupnya sama dan sebangun, 2 lingkaran yang kongruen, maka kita katakan 2 pi R pangkat 2. Ya, karena luas alas berbentuk lingkaran itu pi R pangkat 2, tutupnya luasnya pi R pangkat 2, sehingga pi R pangkat 2 ditambah pi R pangkat 2, 2 pi R pangkat 2. Selimutnya, luas selimutnya pi dt, pi kali diameter kali tinggi tabung. Ya, diulangi Bu Guru, luas permukaan tabung sama dengan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut tabung. Kita hitung 2 kali pi kali R pangkat 2 ditambah pi kali diameter kali tinggi. 2 pi R pangkat 2 ditambah pi dt. 2 pi R pangkat 2 itu luas alas dan tutup. Pi dt itu luas selimut tabung. Ingat-ingat ya. Kita lanjutkan ke limas segi 4. Nama limas itu tergantung pada bentuk alasnya. Kalau alasnya segi 4 berarti limas segi 4. Alasnya segi 3 berarti limas segi 3. Alasnya segi 6 berarti limas segi 6.
Limas hanya memiliki alas dan puncak, tidak memiliki tutup. Lihat itu, ada gambar limas dan jaring-jaring limas segi empat. Nah, perhatikan jaring-jaring limas segi empat itu ya. Ciri-ciri limas segi empat. Alasnya berbentuk segi empat. Kemudian mempunyai 5 sisi. 5 sisi itu mana saja? Alas yang berbentuk segi empat. Satu alas yang berbentuk segi empat dan 4 sisi tegak yang berbentuk segitiga yang berwarna pink itu ya. Itu adalah sisi tegak yang berbentuk segitiga. 5 segi empat mempunyai 5 sisi ya, yaitu sisi alas 1 dan 4 sisi tegak yang berbentuk segitiga seperti tadi sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian memiliki 5 titik sudut. Titik sudut A, B, C, D, dan E. Nah, E itu puncak limas. E itu puncak limas. Ya. Kemudian memiliki 8 rusuk. Rusuk alasnya ada 4, A, B, B, C, C, D, A, D. Dan rusuk tegaknya ada 4, sehingga menjadi 8 ya. Rusuk tegaknya mana saja 4 itu? A, E, B, C, B, E, C, E, dan D, E. Limas segi empat hanya mempunyai alas dan puncak, tidak mempunyai tutup. Volume limas sama dengan 1/3 dari luas alas kali tinggi limas. Ya, semua bangun ruang yang hanya memiliki alas dan puncak, volumenya pasti 1/3 luas alas kali tinggi. Atau luas alas kali tinggi dibagi 3. Itu pasti diingat-ingat. Perhatikan jaring-jaring limas segi empat itu ya, supaya kamu bisa paham bagaimana cara mencari luas seluruh permukaan limas segi empat. Luas seluruh permukaan limas segi empat adalah luas alas ditambah luas 4 segitiga sisi tegaknya. Luas alas ditambah 4 segitiga berwarna pink itu ya, ketemulah luas seluruh permukaan limas segi empat. Sekarang kita lanjutkan ke bangun ruang kerucut. Lihat, itu ada gambar kerucut dan selimut kerucut. Kerucut hanya memiliki alas dan puncak. Alasnya berbentuk lingkaran, itu yang membedakan dengan limas. Lihat, ada unsur-unsur kerucut yang namanya titik sudut puncak. Punya 1 titik sudut di puncak. Kemudian ada tinggi kerucut, ada jari-jari, ada sisi alas yang berbentuk lingkaran, ada rusuk lengkung pada alas ya. Lihat itu. Pada jaring-jaring kerucut hanya ada alas dan selimut. Mari kita pelajari lebih lanjut ciri-ciri kerucut. Perhatikan itu ada jaring-jaring kerucut. Kerucut hanya mempunyai 2 sisi, yaitu alas yang berbentuk lingkaran dan selimut kerucut. Kerucut tidak mempunyai tutup, hanya mempunyai alas dan puncak. Memiliki 1 titik sudut pada puncak. Volume kerucut 1/3 luas alas kali tinggi. Ya, semua bangun ruang yang hanya memiliki alas dan puncak, volumenya pasti 1/3 dari luas alas kali tinggi.
Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran, luas lingkaran pi R pangkat 2, maka volume kerucut sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi itu adalah 1/3 kali pi R pangkat 2 kali tinggi. Luas alasnya pi R pangkat 2 kali tinggi dibagi 3. Luas permukaan kerucut itu sama dengan luas alas ditambah luas selimut kerucut. Luas alasnya pi R pangkat 2, luas selimut kerucut, perhatikan pada gambar, pi R S. Pi kali jari-jari kali S itu garis pelukis. Ya. Atau pi kali R pangkat 2 ditambah pi kali R kali S. Pi R pangkat 2 ditambah pi R S.